Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast kesehatan. Balik lagi sama aku Amel. Di sini aku nggak akan sendirian lagi nih teman-teman. Aku bakal ditemani oleh Dokter Eka. Halo dok. Halo. Gimana dok kabarnya? Oke, baik. Alhamdulillah. Oke tuh dok. Jadi langsung aja ya, langsung tembak-tembak aja nih. Jadi dok, jadi di video hari ini kita bakal bahas tentang intermittent fasting atau puasa intermittent gitu. Nah dok, buat intermittent fasting itu tuh apa sih dok? Barangkali ini teman-teman yang lagi nontonnya kurang tahu nih intermittent fasting ya, agak panjang ya. Nah, intermittent fasting ini jadi sebetulnya cara diet dengan menggunakan cara berpuasa gitu. Jadi dietnya tuh caranya ya puasa gitu. Nah, udah kebayang belum? Udah ya dietnya dengan cara puasa nih. Cara menerapkan puasa intermittent itu dalam sehari-hari buat diet itu kayak gimana sih dok? Oke, nah macam-macam sebetulnya bentuknya. Ada yang 12 jam puasa sehari, tapi tetap minum air putih, cuman nggak makan gitu ya. Nggak minum juga dok. Kalau itu puasa beneran dong. Itu puasa beneran ya. Nah, atau misalnya 16 jam sehari. Ada juga yang menerapkan 5:2, jadi 5 hari makan standar gitu ya, makan standar tapi tetap dijaga gitu. Dan 2 harinya tuh defisit kalori. Nah ada juga yang kayak gitu. Nah ada juga yang 24 jam sistemnya. Nah biasanya ini dilakukan 1 kali sampai 2 kali dalam seminggu. Jadi selama 24 jam itu full, nggak makan, cuma minum doang gitu. Nah kayaknya agak berat ya kalau gitu ya. Lumayan ya. Aku dengernya sampai speechless 24 jam gak makan. Cuma minum doang. Nah, dok, kalau misalkan kayak gitu apa gak kembung tuh dok? Kita kan gak makan tuh, tapi kita cuma minum. Kalau kita lapar ya minum. Terus kembung gak sih dok? Ya kalau kebanyakan sih kembung ya, tapi yang pasti sih lapar. Gitu yang pasti lapar. Nah, cuman memang kalau menurut saya sih yang kayaknya lebih manusiawi ya, yang agak manusiawi yang 12 jam atau 16 jam sih gitu. Karena kan kita tetap ya kayaknya butuh makan gak sih? Iya. Gak bisa 24 jam kayak minum terus. Gak bisa. Tapi dok, segalon habis tuh. Tapi dok kalau misalnya di intermittent fasting kayak gini, kalau misalnya kita kerasa lapar, kita kan gak boleh makan. Itu tuh disolusinya harus selalu dengan minum atau misal ada apa gitu nggak boleh atau nggak usah minum juga nggak apa-apa sebetulnya. Maksudnya ketika misalnya kita lapar nih nggak harus selalu kita minum gitu, tapi kalau minum harus tetap gitu karena kan kita punya target dalam sehari minimal 2 liter ya untuk orang dewasa tuh. Nah jadi minum aja, jadi minum ini bukan pengganti jadi makan gitu loh, tapi minum harus tetap minum. Kalau lapar ya boleh minum, boleh juga enggak gitu, nggak masalah. Yang penting si 2 liter ini terpenuhi dalam seharinya gitu. Kalau kelebihan dok, misal jadi 4 liter sehari itu bisa? Jangan juga lah gitu, karena nanti bolak-balik ke kamar mandi terus sih. Tapi ada dampak negatif. Ya ada dampak negatifnya ya. Tetap ginjalnya juga kan dia harus ngebuangin terus gitu kan. Jadi kerja lagi gitu aja. Nah jadi ya sebetulnya kalau berlebihan juga enggak ya, dan pasti kembung kalau berlebihan juga gitu. Nah dok, untuk intermittent fasting ini dok bisa dilakuin oleh semua orang atau hanya orang-orang tertentu, atau misal ada orang yang nggak boleh juga intermittent fasting kayak betul. Nah intermittent fasting ini jadi tidak boleh ya dilakukan oleh satu yang sedang meminum obat jangka panjang. Kayak TBC nih, misalnya kan TB dia minum obat jangka panjang ya. Atau misalnya kayak gula juga kan minum obat jangka panjang. Terus penyakit jantung gitu kan. Nah, ini juga minum obat jangka panjang. Selain itu pada orang-orang yang sedang terjadi perdarahan, misal lagi menstruasi kah, atau misalnya lagi nifas kah gitu ya. Nah, pada orang-orang juga yang hamil dan menyusui, wanita hamil dan menyusui ini juga jangan ya, karena kan memang kita lagi butuh asupan yang banyak nih ketika hamil dan menyusui. Jadi diharapkan tidak diet-diet dulu lah gitu. Jadi dok, intermittent fasting ini tuh kayak buat diet aja kah, atau misal manfaatnya selain diet itu buat apa juga? Nah, sebetulnya manfaat utamanya adalah menyehatkan tubuh kita sebetulnya kan ya. Nah, kenapa? Karena setelah diteliti ketika kita berpuasa, nah
ini akan terjadi autofagi. Nah, autofagi ini adalah sel-sel tubuh kita memakan sel-sel yang tidak baik ketika kita berpuasa. Nah, maka dari itu hebatnya banget di ajaran Islam itu ada puasa dalam sebulan. Ya kan, waktunya sebulan tuh Ramadan. Nah, ini tuh sebetulnya kalau dari di kesehatannya ini untuk detox tubuh kita yang selama 1 tahun ini cheating ini itu gitu. Nah, tapi salahnya pas puasanya juga cheating, malah lebih dong. atau godin malah. Waduh, parah ya. Nah, jadi ya sebetulnya tujuannya ya secara kesehatannya ini adalah detox atau membersihkan sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita gitu. Oke, jadi detox ya. Oh iya dok, katanya puasa intermittent itu bisa bantu buat pasien penderita diabetes, obesitas, jantung, kista, bahkan kanker. Jadi apakah puasa ini bisa dikatakan sebagai pengganti pengobatan medis itu sendiri dok? Atau bagaimana? Nah sebetulnya sih ketika sudah terjadi penyakitnya, ini harus berkonsultasi dengan dokter pemegangnya ya gitu. Nah, kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya pada case gula nih, diabetes. Ketika kita nggak makan-makan tapi tetap minum obat diabetesnya, bisa jadi malah nanti hipoglikemi. Hipoglikemi itu tekanan darah lagi. Gula. Nah, gulanya itu turun drastis. Nah, bikin jadi kita lemes banget atau bahkan bisa sampai kehilangan kesadaran. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang sudah terjadi gitu ya, case-case-nya harus dikonsultasikan dengan dokter, terutama pada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolisme, kayak gula, jantung gitu ya, hipertensi. Nah, tapi kalau misalnya penyakit ini belum terjadi nih, pencegahannya dengan berpuasa itu betul gitu. Karena tadi ada sistem autofagi tadi yang si sel-sel jeleknya yang bisa misalnya bakat jadi kanker atau misalnya bakat jadi suatu penyakit kayak misalnya kista gitu ya, dia dimakanin sama tubuh kita sendiri gitu, dihilangkan kayak gitu. Jadi makanya kenapa ya, mungkin ada nih di sekitar kita lah atau keluarga kita orang yang sering puasa itu sehat, bugar sampai tua gitu, maksudnya udah sepuh juga bugar aja gitu. Nah itu karena memang tubuhnya di metabolisme yaitu dia ngehilangin yang jelek-jelek dari tubuh kayak gitu. Nah jadi mulai besok puasa ya. Insyaallah. Kita berpuasa. Ini banyak banget manfaatnya ternyata ya. Jadi dok, buat penyakitnya itu sendiri bukan disinyalir buat pengganti medis, tapi kayak buat pendamping aja. Betul, pendamping aja gitu. Kalau buat nurunin berat badan nih dok, gimana dok? Kan secara aku juga pengen ya kalau misalnya gitu. Nah gimana ya? Nah gimana dok? Cara efektifnya kita intermittent fasting buat turunin berat badan. Tips and tricksnya. Oke, yang pertama sih sebetulnya harus niatnya kuat. Kalau niatnya nggak kuat, ada tukang cilok aja lewat, aduh pengen banget, besok lagi deh jajan deh. Ya, besok lagi naik motor, wangi seblak ya, ibu jualan seblaknya aja, jadi beli seblak. Jadi niatnya memang harus kuat dulu nih gitu. Kenapa? Karena ketika niat kita udah kuat, ada godaan apapun menghadang, nasi padang kah gitu kan, atau misalnya lontong kari di pagi hari, bubur ayam gitu ya, itu lewat gitu. Jadi niatnya harus kuat dulu. Nah yang kedua, sebetulnya kalau ingin memperkuat niat tuh barengan, ada pendamping. Kayak gimana pendamping apa nih? Pendampingnya harus agak jelas, pendamping apa? Pendamping hidup. Jadi mau puasa intermittent pasti harus punya pendamping hidup dulu. Agak berat ya. Harus tunggu dulu. Ya, jadi misalnya bisa nih kalau misalnya kita belum menikah sama temen janjian misalnya. Jadi punya goal sekian, misalnya sebulan sekian gitu kan. Jadi lebih semangat. Karena kalau misalnya orang sekitar kita makan kan kayak kita cuma liatin dong, sedih banget gitu kan. Jadi kayak yang agak ini kan gitu lah. Nah tapi kalau misalnya kita berbarengan atau misalnya ada yang ngingetin, itu akan lebih enak kan gitu ya untuk menjalaninya. Dan tentu saja tetap memperhatikan kesehatan tubuh kita.
Kalau kita lagi nggak enak badan, misalnya lagi batuk flu nih, terus kita intermittent fasting, ya kan itu semakin kayak memperberat ya, karena kan kita butuh asupan yang banyak untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, ini dikurangi gitu. Jadi tetap harus melihat kesehatan tubuh kita juga. Jangan hajar-hajar aja gitu. Kalau misalkan kita dengan intermittent fasting kayak gini dok buat diet, kan kita udah ngurangin nih kalori kita udah defisit kalori lah gitu ya. Kita masih perlu olahraga nggak sih dok? Oke. Nah jadi sebetulnya masih perlu ya, karena olahraga ini tetap dia itu untuk membugarkan tubuh kita, terus selain itu juga melancarkan peredaran darah. Ketika tubuh kita juga berolahraga akan muncul hormon-hormon kebahagiaan yang bikin stres kita jadi menurun gitu. Jadi banyak banget manfaat olahraga. Olahraga itu bukan hanya untuk menurunkan berat badan gitu, tapi untuk meningkatkan kesehatan gitu loh. Jadi memang tetap ini bukan pengganti dari kalau udah puasa ya udah gitu, nggak usah olahraga gitu ya, tetap harus olahraga gitu. Tapi disesuaikan olahraganya seperti apa kayak gitu. Nah, yang baiknya sendiri tuh dok, olahraganya buat olahraga orang yang lagi intermittent fasting, boleh nggak sih kayak gym yang berat-berat kayak gitu, atau misal kayak olahraga kecil-kecil aja kayak gitu? Olahraga kecil-kecil cukup sih, jalan kaki misalnya 5.000 langkah ya sehari targetnya. Bukan 5.000 kilometer loh, 5.000 langkah. Baik. 5.000 kilometer udah nyampe mana ya? Nanti kita lihat Google Maps. Jadi 5.000 langkah setiap hari itu memang salah satu kiat gitu ya, biar kita tetap sehat gitu. Jadi boleh tuh mulai dari hal kecil kayak gitu, atau cukup jogging kayak gitu ya, itu juga oke sih. Atau misalnya berenang gitu, itu juga oke. Biar sekalian nelen air kan. Konsepnya bagus ya. Oke dok, berarti olahraga juga perlu tuh teman-teman, jangan sampai kayak udah kita udah defisit kalori nih, olahraga udah nggak perlu, kayak takutnya juga kayak gitu juga jangan ya, karena olahraga itu kata dokter sampaikan, olahraga itu bukan buat apa namanya dok tadi dok, mengganti iya, tapi olahraga itu buat pendamping dan ada manfaat-manfaat lain juga dari olahraga, kayaknya menghidupkan gairah sih dok, menghidupkan hormon kebahagiaan. Iya benar sih, gairah hidup kan maksudnya, menghidupkan gairah kehidupan kita jadi lebih gitu kan, lebih ceria. Ceria tuh olahraga untuk kebahagiaan ya teman-temannya. Terus dok, kayak buat menunya sendiri nih buat intermittent fasting itu ada kayak harus gimana ya sih dok? Nah yang pasti sih sebetulnya tetap harus diperhatikan makanan yang bergizi ya. Satu itu. Yang bergizi itu yang seperti apa? Yang memenuhi, ada karbonya ada, terus ada proteinnya, ada sayur buahnya, ada lemaknya gitu ya. Nah jadi tetap harus dipenuhi nih. Nah, jumlahnya bisa disesuaikan dengan isi piringku yang sesuai dari Menkes gitu. Nah, sebetulnya sih boleh nggak sih cheating pas setelah tidak puasanya gitu ya? Nah, bolehlah dikit-dikit, tapi tetap kita harus memperhatikan kebutuhan kalori kita di dalam satu hari itu. Jangan sampai oke nih kita puasa nih 16 jam gitu kan. Nah, tapi cheatingnya itu ngelebihin kebutuhan kalori kita, ya sama-sama aja dong, sayang gitu kan. Sayang banget 16 jam puasanya. Ya habis sehari. Sudahlah gitu ya. Nah, jadi tetap harus terstandar lah gitu ya makanannya. Kayak kalau misal kita intermittent fasting, terus kayak menu-menunya tuh kayak menu kita biasa, cuman kayak porsinya tuh dikurang-kurangin aja dikit kayak gitu, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Tapi menu biasanya apa nih? Kayak misalnya kayak sehari ada minyaknya tetap, gulanya tetap kayak gitu dong, tapi cuma dikurangin doang gitu sih porsinya itu jadi dikit, tapi tetap makanan yang kita suka gitu. Gitu. Boleh nggak sih dok? Iya boleh sebetulnya, asal tadi tidak melebihi kalori kebutuhan kita. Gitu. Kebutuhan kita tuh berapa sih? Ya tergantung, setiap orang beda-beda. Iya, ada cara ngitungnya juga. Kalau sekarang malah gampang banget ya, banyak kalkulator online. Jadi buka App Store atau buka Play Store ya. Terus tinggal klik deh hitung kalori per hari gitu. Masukin aja, nanti juga di sana banyak kalkulator kalori gitu. Karena setiap setiap berat badan itu punya kalori yang berbeda-beda. Perempuan sama laki-laki itu punya kalori yang berbeda-beda gitu.
Nah dok, selain olahraga tadi nih, buat nggak bikin kita stres, nah gimana sih cara puasa intermittent fasting ini tuh jadi lebih enjoy, selain kita harus barengan sama temen, olahraga, nah selain itu juga kayak gimana sih dok? Oke, nah Biar enjoy. Betul, biar tetap enjoy. Nah, kita tuh harus punya, mungkin salah satu tipsnya adalah ada reward and punishment gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita cheating berlebih, punishmentnya apa nih gitu. Tapi kalau misalnya kita berhasil, rewardnya apa nih gitu. Jadi kita bikin reward yang emang kita senang, sehingga ketika kita menjalani ini tuh kayak wah nanti dapat ini nih, dan kayak gitu loh. Nah, jadi biar lebih senang juga kita menghadapi intermittent gitu ya. Nah, kalau misalnya cerita pribadi aku sih, karena pernah nyobain juga intermittent fasting, itu tuh memang harus punya apa ya, alasan kenapa kita melakukan intermittent fasting. Dan alasan kita ya, saya dan suami tuh karena ingin lebih sehat sehingga melihat tumbuh kembang anak di masa depan gitu. Kayak gitu. Jadi pada saat itu akhirnya udahlah kita coba intermittent fasting gitu. Jadi dan emang lumayan sih untuk menurunkan BB ya, lumayan signifikan ya gitu. Oh ya, dan satu lagi, teman-teman yang BB-nya maksudnya BMI-nya itu kurang, itu jangan intermittent fasting ya. Malah kan harus dinaikin BB. Kalau misalkan intermittent fasting ini dok, bisa buat diet aja atau misal bisa buat dijadiin buat berat badan juga, bisa naikin berat badan kayak gitu? Bisa nggak sih dok? Oh, kalau naikin berat badan itu ada lagi enggak, dia bukan pakai bisa, intermittent fasting, tapi ada ininya gitu. Maksudnya ada tekniknya sendiri lah gitu. Nah, biasanya sih lebih ke asupan gizi yang baik, ditingkatkan protein gitu. Jadi biar yang terbentuknya itu beratnya karena otot, bukan karena lemak. Gitu. Keren sih, keren intermittent fasting tuh ya teman-teman, itu banyak banget manfaatnya. Selain buat diet, buat kesehatan juga itu penting banget. Jadi buat teman-teman nih yang mau mulai intermittent fasting, udah gak usah ragu, mendingan sok cobain dulu aja. Yang penting istiqomah ya. Kayak gitu ya dok, kuncinya istiqomah aja ya. Istiqomah. Ya, jadi istiqomah tuh. Iya betul sekali. Bener banget ya. Jadi segitu dulu ya teman-teman ya video kita hari ini tentang intermittent fasting. Buat teman-teman yang mau ngejalanin intermittent fasting, semangat terus. Dan jangan lupain goals-nya ya biar tetap semangat ya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.